Charlie Munger, Matematika Brutal Hutang. Itu bukan slogan dramatis untuk menarik perhatian. Itu adalah pernyataan sederhana tentang bagaimana angka bekerja terhadap Anda ketika Anda memilih hidup dengan uang yang bukan milik Anda. Anda mungkin merasa cerdas saat menekan tombol setuju pada kontrak pinjaman, tetapi matematika di balik bunga tidak peduli seberapa pintar Anda merasa. Ia menagih. Pelan atau cepat, pasti. Apakah Anda benar-benar memahami apa yang terjadi ketika beban bunga mulai menumpuk? Atau apakah Anda percaya bahwa kemampuan mengatur keuangan bisa menaklukkan mekanika sederhana yang tak kenal emosi ini? Dengarkan baik-baik. Utang bukan hanya soal angka di kertas. Utang merombak cara Anda berpikir, meredupkan pilihan dan memaksa Anda bereaksi di bawah tekanan, seringkali pada saat yang paling buruk. Bayangkan sebuah kamar yang awalnya luas dan kosong. Setiap utang yang Anda ambil adalah sebuah batu yang Anda masukkan ke dalam kamar itu. Batu pertama mungkin kecil, Anda masih punya ruang. Batu kedua lebih besar, mulai terasa sempit. Lalu datang kartu kredit dengan bunga tinggi, pinjaman tanpa jaminan, cicilan gadget, dan tiba-tiba kamar itu penuh. Kebebasan yang tadinya Anda pikir sudah dimiliki, berubah menjadi lorong sempit. Dengan sekali salah langkah, kehilangan pekerjaan, biaya medis tak terduga atau pasar yang berayun liar, batu-batu itu menekan Anda sampai napas terasa berat. Apakah Anda sedang menumpuk batu-batu itu sekarang? Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan satu angka singkat di kolom komentar. Total utang terbesar yang Anda miliki saat ini. Atau jawab, ya A, jika Anda sedang berutang sekarang. Ini bukan untuk mempermalukan siapapun. Ini untuk menyadarkan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan. Mari kita uraikan mengapa utang merusak cara berpikir Anda. Ketika Anda hidup dengan kewajiban bunga, setiap keputusan menjadi defensif. Anda mulai memilih opsi yang meminimalkan gesekan seketika, bukan yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Anda menjadi mudah panik. Kesempatan yang memerlukan waktu dan kesabaran, menunggu pasar anjlok untuk membeli dengan harga wajar, atau menunda pembelian konsumtif demi modal yang lebih berharga, berubah menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Alavan Shagem menjanjikan percepatan hasil. Yang diberikannya seringkali adalah kebutuhan untuk segera menghasilkan likuiditas, lalu mengambil keputusan buruk di pasar yang tidak bersahabat. Perhatikan juga efek psikologis yang lebih halus. Ketika Anda berutang, identitas finansial Anda berubah. Anda bukan lagi hanya pemilik modal. Anda menjadi terikat pada kreditor yang memiliki klaim atas sebagian hidup Anda. Tidak terasa, Anda mulai menilai setiap peluang melalui lensa. Apakah ini menutup cicilan? Atau apakah ini aman untuk kini? Anda kehilangan opsi untuk menunggu, bereksperimen, atau mengadaptasi strategi dengan tenang. Pilihan menjadi sempit, kebebasan hilang. Sekarang mari kita turun ke meja dengan selembar kertas, sebuah pulpen, dan aritmetika yang kejam tetapi jujur. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang berpikir seperti Charlie Munger. Saya akan memberi contoh sederhana, sebuah perhitungan Guardanapo di kertas serbet yang Anda bisa hitung sendiri. Bayangkan Anda punya utang kartu kredit sebesar 1.000 libri stabis dengan bunga efektif 18% per tahun. Itu angka yang realistis untuk banyak pinjaman konsumtif. Berapa biaya yang harus Anda bayar hanya untuk bunga dalam 1 tahun? 18% dari 10.000 unit adalah 180 ribu. Itu bukan biaya investasi, itu biaya yang dipotong sebelum Anda melakukan apapun. Sekarang bandingkan dengan ekspektasi investasi. Banyak orang berkata, saya bisa mendapatkan 7% per tahun, jadi lebih baik saya investasikan uang itu. Ingat, ekspektasi bukan jaminan. Pasar berfluktuasi. Jika Anda mendapatkan 7% rata-rata, uang 10.000, Anda bertumbuh menjadi 10.700, kenaikan 700.000. Tapi bunga utang Anda memotong 1.800.000. Dalam setahun Anda kalah 1.100.000 tanpa menghitung risiko potensi penurunan nilai investasi. Jika pasar berbalik dan Anda mengalami penurunan 30-40% pada periode yang sama, kerugian langsung menumpuk dan margin untuk menutup bunga semakin tipis. Lebih kokoh lagi, bunga itu return negatif yang dijamin.
Uang yang Anda pinjam mengikis nilai Anda tanpa memberi kompensasi. Investasi memberi kemungkinan keuntungan, tetapi tidak ada kepastian. Mengapa kita mengambil kepastian beban untuk mengejar kemungkinan keuntungan yang lebih kecil, sementara risiko pasar tetap nyata? Sekarang tambahkan unsur waktu ke dalam perhitungan. Komposisi bunga bekerja dua arah. Ketika Anda berinvestasi dan membiarkan keuntungan berkomposisi, waktu adalah sahabat. Ketika Anda berutang dan bunga majemuk bekerja melawan Anda, waktu menjadi musuh. 1 atau 2 tahun menumpuk bunga pada saldo yang tidak terbayar, dan beban yang nampak kecil berubah menjadi beban besar yang sulit diatasi. Mari kita tambah sedikit skenario untuk memperjelas. Anda meminjam 50% ratio untuk kebutuhan konsumtif, dengan bunga 15% per tahun. Bunga tahunan adalah 7.500. Anda berharap katakanlah, bisa menempatkan uang itu pada investasi yang memberi 10% per tahun, agresif tapi tidak mustahil. Pada tahun pertama investasi mungkin memberi 5.000. Anda masih rugi 2.500 dibandingkan biaya bunga. Dalam 3 tahun berturut-turut, kecuali investasi Anda jauh mengungguli bunga, Anda akan terkendala arus kas. Dan apa terjadi jika tahun kedua investasi turun 30%? Anda sedang duduk di atas bom waktu. Contoh-contoh sederhana ini bukan untuk menakut-nakuti. Mereka untuk menunjukkan kalkulasi kasar yang sering diabaikan ketika emosi, tren, atau tekanan sosial mendorong orang mengambil pinjaman. Orang suka terlihat sukses sekarang, mobil baru, rumah, liburan. Itu semua tampak mungkin ketika Anda meminjam. Tetapi yang jarang dimasukkan dalam perhitungan adalah kebebasan yang Anda korbankan untuk penampilan itu. Mari kita bawa hal ini ke dunia nyata dengan anekdot yang lebih konkret, tapi singkat. Ada cerita tentang seorang pengusaha muda yang mengambil pinjaman besar untuk memperbesar usaha restoran kecilnya. Ide itu rasional, lebih banyak modal berarti kapasitas lebih besar, lebih banyak pelanggan, lebih cepat balik modal. Di atas kertas, semuanya masuk akal. Dia mengandalkan permintaan yang stabil dan margin yang cukup untuk menutup cicilan. Lalu pandemi datang. Pendapatan turun drastis. Bank tetap menagih. Kreditur mulai memberi tekanan. Untuk menutup kewajiban, pengusaha itu menjual aset yang sebenarnya membuat usahanya berbeda. Peralatan khas, interior yang membuat pelanggan datang. Dalam upaya mempertahankan arus kas, dia melakukan tindakan yang merusak daya saing jangka panjang. Akhirnya, usaha yang seharusnya tumbuh malah runtuh, bukan karena idenya buruk, tetapi karena utang yang memaksa keputusan panik. Cerita lain, seorang mahasiswa yang berpikir utang pendidikan sebagai tiket pasti menuju penghasilan tinggi. Ia meminjam untuk gaya hidup selama kuliah, gadget, liburan, gaun pesta, dengan asumsi pendapatan masa depan akan menutupi semuanya. Setelah lulus, pasar kerja tidak ramah seperti bayangan. Penghasilan awal jauh di bawah ekspektasi. Cicilan menumpuk, reputasi kredit mulai terguncang. Pilihan untuk mengejar pekerjaan yang benar-benar sesuai dan membangun karier digantikan kebutuhan untuk memenuhi pembayaran bulanan. Pilihan itu tidak lagi soal pengembangan jangka panjang. Itu soal bertahan hidup finansial. Dan jika Anda berpikir bahwa hanya orang yang muda dan naif yang terjebak, pikirkan tentang investor yang berpengalaman. Bahkan pelaku besar pun telah terseret oleh leverage. Ketika seseorang seperti Warren Buffett dan rekannya memperingatkan tentang bahaya alavan kagem, itu bukan sekadar retorika. Dalam sejarah krisis keuangan, leverage memperbesar kemenangan yang tampak valid menjadi kehancuran ketika kondisi berubah. Alavan kagem memperbesar kesalahan, dan dalam keuangan, kesalahan jarang memiliki efisiensi pembalasan. Sekarang biarkan saya masuk lebih dalam ke efek psikologis yang sering diabaikan. Utang mengubah preferensi waktu Anda. Seseorang yang bebas dari kewajiban cenderung lebih sabar, bisa menunggu momen yang benar untuk masuk atau keluar dari posisi. Mereka bisa memilih pekerjaan yang memberi pengalaman alih-alih gaji sementara tinggi, karena ada bantalan finansial. Mereka bisa menunda pembelian impulsif demi tujuan jangka panjang. Sebaliknya, ketika Anda dibebani utang, Anda menjadi pekerja untuk kewajiban, bukan untuk peluang. Anda menukar kreativitas dan fleksibilitas Anda dengan jadwal cicilan. Ada juga efek kompulsif.
Utang memupuk kebutuhan terus-menerus untuk menutupi gaya hidup, menutupi persepsi di mata orang lain. Itu menciptakan spiral. Semakin sering Anda memilih solusi cepat, pinjam lagi, gunakan kartu kredit, semakin Anda kehilangan kapasitas untuk melihat gambaran besar. Anda membangun sebuah mesin kecil yang hanya berfungsi untuk mempertahankan dirinya sendiri, bukan untuk menghasilkan nilai baru. Sekali mesin itu terganggu, bongkarannya maha dahsyat. Saya tidak mengatakan semua utang itu jahat. Ada konteks di mana utang produktif bisa membantu membangun sesuatu yang bernilai. Modal kerja untuk bisnis yang jelas prospeknya, hipotek rumah dalam perekonomian yang stabil, atau pembiayaan pendidikan ketika diperhitungkan manfaat ekonomi jangka panjang dengan hati-hati. Namun jika Anda memilih jalan itu, syaratnya harus ketat. Utang harus dipakai untuk aset produktif. Anda harus memiliki margin error dan rencana cadangan jika rencana ideal tidak berjalan. Tanpa itu, Anda sedang bermain dengan korek api pinjam, mudah membakar ruang yang Anda huni. Sekarang kembali ke meja serbet untuk sebuah ilustrasi lain yang menonjolkan bagaimana leverage memperbesar kelemahan. Bayangkan Anda punya modal 100.000 ribu. Anda punya dua opsi. Gunakan modal itu sendiri untuk investasi, atau pinjam ribu dan gabungkan dengan modal Anda, sehingga Anda mengendalikan ribu. Leverage tampak seperti meningkatkan peluang keuntungan. Jika semuanya berjalan baik dan investasi naik 10%, tanpa leverage Anda memperoleh 10.000. Dengan leverage 2:1, Anda terlihat memperoleh 12, tampaknya 2 kali lebih baik. Tapi lihat sisi sebaliknya. Jika pasar jatuh 30%, tanpa leverage Anda rugi 30.000. Dengan leverage rugiannya 60.000, melebihi modal Anda. Anda mungkin kehilangan lebih dari yang Anda punya, menghadapi margin call, atau dipaksa menjual pada titik terburuk untuk menutup pinjaman. Leverage menghilangkan keunggulan yang sebenarnya dimiliki investor berkualitas, kemampuan untuk menunggu. Inilah inti dari matematika brutal itu. Leverage meningkatkan volatilitas hasil Anda tanpa menghapus risiko fundamental. Ia tak memilih saat Anda siap. Bahkan orang yang logis, disiplin, dan berpengalaman bisa terpeleset ketika pasar bergerak melawan. Dan jangan lupa biaya tetap yang menyertai utang. Bunga, biaya administrasi, penalti keterlambatan. Biaya-biaya itu memakan bagian dari potensi keuntungan Anda, bahkan sebelum pasar bergerak. Mari kita lanjutkan dengan contoh Guardanapo yang lebih kompleks. Memasukkan variabel kerugian pasar untuk memperlihatkan skenario realistis. Katakanlah Anda meminjam 200.000 rupiah dengan bunga 12% per tahun untuk investasi, dan Anda berharap investasi tersebut memberi 10% per tahun. Dalam keadaan normal, investasi memberi 20.000, sementara bunga menelan 24.000, defisit 4.000. Jika Anda mengandalkan pendapatan lain untuk menutup celah, Anda menghadirkan kebiasaan menutup biaya operasional investasi dengan sumber yang tidak berkelanjutan. Jika kemudian pasar turun 35% pada tahun berikutnya, nilai investasi turun menjadi 130.000. Anda sekarang memiliki utang 200.000 yang menagih bunga dan aset yang nilainya jauh di bawah kewajiban. Disinilah banyak orang terpeleset. Ketahanan modal diuji bukan saat pasar naik, tapi saat ia jatuh. Sekarang, setelah semua angka dan analogi ini, Anda mungkin berkata, "Baiklah, saya mengerti risikonya. Tapi apa yang harus saya lakukan jika saya sudah terjebak?" Itu pertanyaan nyata dan praktis. Sebelum menjawab secara sistematis, saya ingin menyampaikan satu prinsip yang sering diulang oleh mereka yang menghargai kebebasan finansial. Membayar utang berbunga tinggi adalah salah satu investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena menghapus beban bunga memberikan hasil yang pasti, bukan probabilistik. Jika Anda memiliki utang dengan bunga 15-20%, melunasinya memberi Anda pengembalian implisit sebesar tingkat bunga itu. Setiap rupiah bunga yang tidak lagi harus Anda bayar setara dengan pengembalian tanpa risiko pada jumlah tersebut. Itu bukan jargon, itu matematika sederhana. Bayangkan menggantikan biaya bunga tahunan 1.800.000 tadi
Dengan menginvestasikannya sendiri, Anda bebas dari pembayaran itu, dan itu adalah tambahan likuiditas yang dapat dipakai untuk membangun bantalan darurat, menabung untuk peluang, atau menurunkan stres hidup. Hasilnya bukan sekadar angka. Itu adalah opsi yang kembali kepada Anda. Namun, praktiknya tidak selalu semudah bayar sekarang, bebas nanti. Ada prioritas dan urutan tindakan. Langkah-langkah praktis yang efektif biasanya mengikuti pola. Identifikasi utang berbunga tertinggi, fokus pembayaran ekstra pada utang itu sambil menjaga pembayaran minimum pada utang lain. Bangun dana darurat kecil untuk menghindari pinjaman baru ketika darurat datang. Setelah utang tinggi terselesaikan, alihkan energi ke menabung dan investasi rutin. Prinsip ini terdengar sederhana karena memang sederhana, tetapi mengeksekusinya memerlukan disiplin, pengorbanan konsumsi jangka pendek, dan kadang penyesuaian gaya hidup. Saya juga harus menyinggung satu hal penting. Rasa malu atau tekanan sosial membuat banyak orang menunda realitas. Menampilkan gaya hidup mewah di media sosial atau di lingkungan sosial sering membuat orang menahan diri untuk tidak mengevaluasi kembali pilihan utangnya. Keputusan-keputusan itu dibenarkan dengan narasi tentang investasi sosial atau tampilan sukses. Jangan tersedot. Penampilan yang dibeli dengan kewajiban adalah dekorasi untuk sebuah penjara. Anda sedang mendekorasi ruang sempit, mungkin indah untuk dilihat, tetapi itu tetap penjara. Sekarang kita berada pada titik kritis. Anda memahami bagaimana matematika menghukum Anda, bagaimana psikologi menggerogoti pilihan Anda, dan bagaimana anekdot nyata menggambarkan jebakan itu. Ada satu konsep terakhir yang perlu disematkan di kepala Anda sebelum saya membawa Anda lebih jauh ke dalam strategi praktis di bagian berikutnya. Nilai kebebasan tidak mudah dihitung, tetapi dampaknya sangat nyata. Kebebasan memberi Anda opsi, kemampuan untuk menunggu, untuk bereksperimen, untuk bersikap strategis ketika peluang sejati muncul. Itu bukan hanya perasaan nyaman, itu sumber kekuatan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang rasional, bukan reaktif. Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar langkah-langkah konkret untuk keluar dari jebakan utang, termasuk teknik perhitungan sederhana untuk menetapkan prioritas pelunasan, cara membangun margin error finansial, dan contoh bagaimana seseorang mengonversi kebebasan menjadi keuntungan jangka panjang. Saya akan membawa Anda melalui rencana tindakan yang tidak menjanjikan keajaiban, melainkan jalan disiplin yang didukung oleh aritmetika dan prinsip ketahanan, bukan tipu muslihat cepat kaya. Tetapi sebelum kita melangkah ke strategi itu, ambil satu tindakan kecil sekarang. Tuliskan 3 langkah praktis yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk mengurangi beban utang Anda. Bisa berupa, batalkan langganan yang tidak perlu, ajukan pembayaran ekstra minimal RX ke kartu kredit, atau cek suku bunga pinjaman dan cari refinancing yang masuk akal. Jangan biarkan ini menjadi ide abstrak. Tuliskan. Komit pada hal pertama. Kebebasan dimulai dengan keputusan kecil yang diulang. Anda sudah melihat cukup bukti bahwa matematika utang tidak ramah. Sekarang pertanyaannya sederhana, tetapi menuntut kejujuran. Apakah Anda sedang membangun kebebasan atau sedang mendekorasi penjara? Hiburan singkat, foto sempurna, atau kepuasan instan tidak boleh menutupi kenyataan bahwa bunga majemuk bekerja dalam satu arah terhadap Anda ketika Anda mengambil utang. Pilihan ada di tangan Anda. Tuliskan langkah pertama, ambil tindakan kecil yang nyata, dan bersiaplah. Karena pada bagian selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana mengubah langkah kecil itu menjadi rencana yang sistematis, satu yang menghargai kebebasan lebih dari ilusi kemewahan. Baik, sekarang kita ubah langkah kecil itu menjadi rencana yang konkret, sistematis, dan dapat Anda jalankan mulai minggu ini. Saya tidak akan memberi Anda teori rumit. Saya akan memberi Anda model sederhana yang bekerja dalam situasi nyata. Siap? Kita mulai. Langkah 1. Peta utang Anda, angka, bunga, dan urutan prioritas. Pertama, Anda harus tahu persis apa yang Anda hadapi. Ambil kertas, buka aplikasi catatan atau gunakan spreadsheet sederhana. Tuliskan setiap utang yang Anda miliki, siapa kreditornya, sisa saldo, suku bunga per tahun,
dan pembayaran minimum per bulan. Jangan tinggalkan apapun, kartu kredit, cicilan gadget, pinjaman online, pinjaman teman, KTA, hipotek, semuanya masuk. Contoh, Guardanapo sederhana. Anda punya 3 utang. Kartu A, sisa 110.000, bunga 18% per tahun, minimum 300.000 dalam bulan. KTA B, sisa 28.000, bunga 15% per tahun, minimum 700.000 di bulan. Cicilan mobil, sisa 100.000, bunga 7% per tahun, minimum 2.500.000 di bulan. Tuliskan juga total pendapatan bersih bulanan Anda dan pengeluaran tetap, sambil menyisakan tujuan darurat kecil. Dengan data ini, Anda punya peta yang real, bukan perasaan. Langkah 2. Pilih strategi pelunasan yang cocok, avalanche atau snowball, dan kenapa Anda harus disiplin. Ada 2 metode populer, keduanya valid. Pilih yang sesuai psikologi Anda. Avalanche, prioritaskan bunga tertinggi. Anda fokus bayar ekstra pada utang dengan bunga tertinggi, miss kartu kredit 18%, sambil bayar minimum pada utang lain. Keuntungan, menghemat bunga total paling besar. Logika matematika murni. Snowball, prioritaskan saldo terkecil. Anda fokus bayar ekstra pada utang dengan saldo terkecil sampai lunas, lalu pindah ke utang berikutnya. Keuntungan, motivasi cepat, kemenangan kecil yang mendorong Anda bertahan. Kedua cara butuh disiplin. Jika Anda mudah putus nyali, snowball memberi dorongan psikologis. Jika Anda bisa menanggung ketidaknyamanan emosional demi efisiensi matematis, pilih avalanche. Jangan bolak-balik model. Ubah hanya kalau benar-benar perlu. Ilustrasi Guardanapo. Bayangkan Anda mengalokasikan ekstra 1.000 per bulan untuk melunasi utang. Jika diarahkan ke kartu dengan bunga 18%, ekstra itu mengurangi pokok dan mengurangi bunga masa depan secara nyata. Jika Anda menyebarkannya ke semua utang tanpa prioritas, dampaknya kecil. Fokus menghasilkan efek. Langkah 3. Jadwal pembayaran konkret. Angka bulanan yang harus Anda lakukan. Setelah memilih metode, buat jadwal. Berapa yang akan Anda bayarkan setiap bulan ke setiap utang? Kapan target pelunasan? Berapa bunga yang akan dihemat? Anda tidak harus menghitung formula rumit. Cukup lakukan perkiraan realistis. Contoh hitungan sederhana. Kartu A, 18%, bunga tahunan 1.800.000. Jika Anda membayar ekstra 200.000 yang per bulan, di atas minimum, perkiraan waktu lunas 10 bulan, dan bunga total yang terbayar jauh lebih kecil daripada jika Anda hanya membayar minimum, yang bisa membuat saldo bertahan bertahun-tahun. Tanpa ekstra, pembayaran minimum 300.000, mungkin hanya menutup bunga sebagian, sehingga pokok terpangkas sangat lambat. Angka ini adalah contoh hipotesis. Hitung ulang sesuai kondisi Anda. Yang penting, jadikan target waktu dan angka yang bisa diukur. Saya akan menambah 1.000 bulan ke kartu A, sampai lunas pada Desember. Lebih baik daripada saya akan berusaha membayar lebih. Langkah 4. Bangun bantalan darurat minimal. Jangan hancur karena kejadian kecil. Ini kunci untuk mencegah pinjam baru ketika masalah kecil muncul. Strategi sederhana. Jika Anda punya utang berbunga tinggi, bangun dana darurat kecil dulu sebesar 1-2 kali pengeluaran bulanan. Cukup untuk menutup kebutuhan mendesak, sambil tetap melakukan pembayaran ekstra pada utang paling mahal. Setelah utang tinggi berkurang, tingkatkan dana darurat menjadi 3-6 bulan pengeluaran. Mengapa tidak langsung 3-6 bulan? Karena prioritas utama adalah menghentikan bunga yang makan Anda. Tanpa dana darurat, kejadian kecil memaksa Anda meminjam lagi, membatalkan usaha pelunasan. Jadi, bantalan kecil plus tekanan ekstra pada utang berbunga tinggi. Yarikiandus kombinasi praktis. Langkah 5. Kurangi pengeluaran nyata. Teknik pemangkasan yang efektif, Anda harus menemukan biaya yang nyata bisa dipotong tanpa menghancurkan kehidupan. Pilihan yang sering efektif. Potong langganan yang jarang dipakai, layanan streaming, paket data ganda, keanggotaan gym yang tidak pernah dipakai. Evaluasi langganan kartu kredit, biaya tahunan, dan manfaatnya. Batasi makan di luar menjadi target tertentu per minggu. Jual barang yang memberi biaya perawatan, mobil ekstra, gadget yang tidak dipakai.
Negosiasikan tagihan layanan, telepon, internet, asuransi. Sering ada ruang negosiasi. Ingat, tujuan bukan hidup mencekik nyaman tetapi mengorbankan nikmat kecil sementara demi kebebasan besar nanti. Langkah 6. Tingkatkan pemasukan. Opsi nyata, bukan mimpi. Memotong pengeluaran seringkali tak cukup. Cari sumber pendapatan tambahan realistis. Jam lembur atau kerja freelance sesuai keterampilan. Menulis, desain, coding, konsultasi. Berjualan barang yang Anda buat atau barang pre-loved. Menyewakan aset yang tidak terpakai, ruang parkir, kamar kosong. Cari tugas singkat di platform gig, delivery, tutoring online. Pendapatan tambahan tidak harus permanen, 1 atau 2 bulan intensif bisa mengurangi beban utang besar. Langkah 7. Negosiasikan suku bunga dan cicilan, jangan takut bicara ke kreditor. Banyak orang menganggap kreditor tak akan bicara, padahal sering ada opsi. Skrip praktis untuk telepon. Halo, saya sedang mengalami tekanan arus kas. Saya ingin mencari solusi agar tetap melunasi kewajiban. Apakah ada program keringanan bunga, perpanjangan tenor, atau opsi konsolidasi yang bisa membantu menurunkan pembayaran bulanan? Jangan berkata, saya tidak bisa bayar. Katakan, saya ingin tetap melunasi, tetapi butuh pengaturan ulang agar pembayaran berkelanjutan. Kreditor sering memiliki program hardship, refinancing internal, atau paket pemindahan saldo dengan bunga promosi. Catatan, waspadai biaya awal dan jangka panjang. Kadang menurunkan pembayaran bulanan tapi memperpanjang tenor bisa meningkatkan total bunga yang Anda bayar. Langkah 8. Konsolidasi utang. Pilihan, bukan jawaban otomatis. Menggabungkan beberapa utang jadi satu bisa masuk akal jika Anda mendapatkan bunga lebih rendah tanpa biaya yang berlebihan. Perhatikan hal-hal ini. Bandingkan suku bunga rata-rata sebelum konsolidasi dengan suku bunga konsolidasi. Cek biaya administrasi, biaya penalti pelunasan awal, dan perubahan tenor. Pastikan konsolidasi tidak hanya memanjangkan waktu pelunasan sehingga total bunga membengkak. Jika suku bunga turun substansial dan Anda disiplin, tidak menambah utang baru, konsolidasi bisa membantu. Langkah 9. Waspadai jebakan refinancing yang tampak manis. Refinancing dengan bunga variabel, biaya tinggi, atau jangka panjang bisa menipu. Tanyakan, berapa total biaya yang akan saya bayar sampai lunas? Jangan hanya terbuai oleh angka pembayaran bulanan yang lebih kecil. Total biaya matters. Langkah 10. Manajemen psikologis. Bagaimana tetap pada rencana saat godaan datang? Disiplin adalah otot, bukan bakat. Latih dengan teknik sederhana. Automasi pembayaran. Set jadwal otomatis untuk pembayaran minimum dan tambahan. Jika uang keluar tanpa harus Anda tekankan, peluang gagal bayar menurun. Lockbox untuk godaan. Pindahkan kartu kredit ke brankas atau hapus info kartu dari aplikasi belanja. Komitmen publik. Beritahu satu orang, pasangan teman, tentang target Anda. Akuntabilitas meningkatkan kepatuhan. Reward kecil terukur. Setiap utang kecil lunas beri hadiah sederhana tapi murah. Ini memberikan dopamin tanpa mengorbankan tujuan. Langkah 11. Rehabilitasi kredit, membangun ulang reputasi keuangan. Jika skor kredit Anda terpengaruh, lakukan langkah bertahap. Bayar tepat waktu secara konsisten. Jangan menutup akun kredit lama secara langsung. Usia akun membantu skor. Pertimbangkan kartu terjamin, secured card, untuk membangun bukti pembayaran. Setelah utang besar turun, ambil satu pinjaman kecil yang bisa Anda bayarkan tepat waktu untuk membuktikan reliabilitas. Langkah 12. Konversi kebebasan menjadi keuntungan jangka panjang. Ketika beban bunga hilang, uang yang tadinya untuk bunga menjadi modal investasi. Contoh ilustratif, angka hipotetis. Anda melunasi kartu yang memakan 1,5 bulan bunga. Setelah lunas, Rp5,000 itu diarahkan ke investasi indeks yang rata-rata, misalnya skenario historis pasar saham, tumbuh. Lebih baik lagi, pertama bangun dana darurat, lalu otomatisasi investasi bulanan. Kebiasaan menabung dan menginvestasikan yang konsisten, bukan trik cepat, yang memberi hasil jangka panjang. Peringatan.
Jangan langsung pindah ke leverage setelah utang lunas. Itu jebakan psikologis klasik. Sekarang saya bebas, saya bisa pinjam lagi untuk percepat keuntungan. Kebebasan harus dipelihara, bukan segera dikorbankan. Langkah 13, rencana 90 hari, tantangan praktis untuk menjaga momentum, lakukan tantangan 90 hari. Hari 1-7, peta utang lengkap, pilih metode avalanche snowball, dan bangun bantalan darurat kecil 1 bulan pengeluaran. Hari 8-30, terapkan penghematan konkret, potong 3, cap 5 pengeluaran, cari satu sumber pendapatan tambahan, mulai pembayaran ekstra minimum yang sudah ditetapkan. Bulan 2, 3-4-60, evaluasi hasil, perketat negosiasi dengan kreditor jika perlu, automasi pembayaran. Bulan 3, 61-90, lihat saldo utang turun, rayakan kemenangan kecil, rencanakan target nomor 12 bulan berikutnya. Langkah 14, skala tindakan, jika kondisi buruk, strategi bertahan. Jika Anda menghadapi kehilangan pekerjaan atau krisis besar, segera hubungi kreditor. Ajukan restrukturisasi, minta jeda pembayaran sementara, atau magang program hardship. Prioritaskan kebutuhan primer, makanan, tempat tinggal, utilitas. Jangan menutupi masalah. Tindakan cepat memberi opsi lebih banyak. Langkah 15. Hindari cerita pembenaran yang berbahaya. Anda akan menemukan banyak narasi yang merasionalisasi utang. Ini investasi yang akan membayar dirinya sendiri. Kita perlu tampil untuk mendapatkan peluang. Utang itu modal kerja. Itu semua bisa benar dalam kasus tertentu, tetapi periksa 3 syarat ketat sebelum meminggirkan peringatan. 1. Utang mas dipakai hanya untuk aset produktif yang secara realistis menghasilkan lebih tinggi dari biaya utang. 2. Ada margin error, bantalan liquid yang cukup jika hal tidak berjalan sesuai rencana. 3. Anda paham konsekuensi terburuk dan siap menanggungnya tanpa merusak hidup secara permanen. Anda tak ingin menjadi orang yang tampil kaya, namun dijerat bunga. Itu bukan kebanggaan. Itu jebakan. Beberapa anekdot lagi untuk menetapkan prinsip dalam kepala Anda. 1. Seorang teman dekat dari komunitas investasi pernah bercerita tentang mitra usaha yang mengambil pinjaman besar untuk mempercepat ekspansi. Awalnya margin naik, semua terlihat menjanjikan. Tapi saat kondisi pasar bergeser, kreditur menagih dan mitra itu harus menjual aset intinya, yang sebenarnya adalah sumber kompetitif usaha, untuk menutup pinjaman. Keuntungan cepat berubah menjadi kehilangan kendali. 2. Saya melihat contoh lain. Seorang profesional muda yang mendapat promosi besar, langsung menaikkan gaya hidup. Apartemen lebih besar, mobil, makan malam, mahal. Ia mulai menumpuk cicilan, sampai suatu saat bonus tertunda, dan ia tidak punya bantalan. Untuk menutupi pembayaran ia mengambil pinjaman jangka pendek berbunga lebih tinggi. Lingkaran setan dimulai. Sekali gaya hidup naik di atas penghasilan stabil, kembali ke kebiasaan hemat lebih sulit. 3. Bukti historis yang sederhana. Krisis keuangan menunjukkan pola sama berulang-ulang. Mereka yang punya leverage tinggi menderita jauh lebih dalam. Leverage memperbesar kerugian. Ia tidak membedakan antara yang benar-benar pintar dan yang ceroboh. Ketika pasar berubah, ia menyerang semua yang ambil risiko berlebih. Kiat praktis terakhir. Kebiasaan untuk bertahan lama. 1 prinsip sederhana. Hidup di bawah kemampuan, bukan diambang. Jika pengeluaran Anda selalu sedikit lebih kecil dari pendapatan, Anda membangun margin yang membuat keputusan lebih baik muncul. Otomatiskan tabungan sebelum Anda melihat uang itu. Buat tabungan sebagai gaji ke diri sendiri. Pertama, review anggaran bulanan setiap akhir bulan. Kecilkan apa yang tidak membawa nilai nyata. Ubah bahasa Anda. Bukan saya harus berhenti menabung untuk menikmati hidup, tetapi saya menukar kenikmatan sesaat untuk kebebasan yang lebih besar. Klimaks. Mengapa kebebasan mengalahkan ala Van Kagem lagi dan lagi? Anda sudah melihat angka dan cerita. Sekarang inti yang sederhana. Kebebasan memberi opsi. Opsi itu memungkinkan Anda mengambil keputusan rasional pada saat peluang muncul.
Ala Van Kagem sering menghapus opsi itu. Keduanya tidak dapat dijumlahkan. Banyak orang bingung membandingkan keuntungan potensial dengan beban pasti. Bahaya utamanya adalah menerima beban pasti, bunga, demi mengejar kemungkinan yang tidak pasti. Itu bukan strategi jitu, itu taruhan. Tantangan akhir yang jujur. Apa yang akan Anda pilih? Satu rutinitas sederhana untuk memulai. Hitung total bunga yang Anda bayarkan bulan ini. Tuliskan angka itu. Jika Anda menaruh angka itu ke dalam amplop dan menonton amblasnya, Anda akan merasakan hal yang sangat konkret. Setiap rupiah bunga adalah pilihan. Pilihan untuk memberi sebagian hidup Anda pada orang lain. Kebebasan sederhana. Berhenti memberi uang itu secara gratis. Sekarang eksekusi kecil tapi nyata. Pilih satu utang dengan bunga tertinggi. Putuskan jumlah ekstra yang realistis per bulan. Jalankan selama 90 hari. Jangan menunggu keadaan sempurna. Kesempurnaan adalah musuh dari tindakan. Pilih disiplin, bukan harapan. Satu tugas yang saya minta Anda lakukan sekarang, dan ini adalah CTA terakhir yang saya berikan. Tuliskan di kolom komentar satu tindakan konkret yang akan Anda lakukan hari ini untuk mengurangi beban utang Anda. Bisa berupa angka, Miss, bayar ekstra 500.000 ke kartu A, atau langkah administratif, Miss, hubungi kreditor untuk negosiasi bunga, atau komitmen pengeluaran, Miss, potong 2 langganan bulan ini. Komitmen publik kecil ini meningkatkan kemungkinan Anda benar-benar melakukannya. Akhir kata, Charlie Munger suka menyederhanakan sampai tinggal inti yang kejam, tapi jujur. Matematika utang itu brutal karena dia jujur. Dia tidak peduli dengan cerita Anda. Jika Anda memberi utang ruang untuk bekerja melawan Anda, ia akan melakukannya perlahan, pasti, sampai kebebasan Anda terkikis. Tetapi jika Anda bertindak dengan rencana, disiplin dan sedikit pengorbanan sekarang, Anda mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar saldo nol. Opsi, ruang untuk menunggu, ruang untuk menilai, ruang untuk menang ketika kesempatan benar-benar datang. Jadi pilih, membangun kebebasan atau mendekorasi penjara. Tuliskan langkah Anda di komentar sekarang, lakukan tindakan kecil hari ini, dan pertahankan ketegasan Anda. Kebebasan finansial dimulai dari keputusan sehari-hari yang Anda ulangi sampai menjadi kebiasaan.